penyebab perubahan sosial. Faktor internal. 1. Perubahan jumlah penduduk. Pada tahun 2019 hingga 2023 ada virus yang menyerang dunia, yaitu virus COVID-19. Dengan adanya virus COVID-19, banyak orang yang terpapar virus tersebut. Akibatnya, semakin banyak orang yang terpapar virus COVID-19, jumlah tingkat kematian semakin meningkat, dan jumlah penduduk semakin berkurang. Berikut salah satu contoh grafik 2021. Masa puncak gelombang pada 14 Februari sampai 28 Februari 2022. Sejak gelombang ketiga meningkat pada Januari 2022, kasus COVID-19 telah bertambah 1,1 juta hingga 5 April 2022. Dan kasus baru harian nasional terbanyak terjadi pada 16 Februari 2022, sejumlah 64.718 kasus. 2. Adanya penemuan baru. Pada saat adanya virus COVID-19, ada penemuan baru. Salah satunya adalah vaksin. Penggunaan vaksin COVID-19 dapat membantu tubuh kita mengembangkan kekebalan terhadap virus penyebab COVID-19 dan memberikan antigen pada tubuh agar dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi serta dapat mengurangi resiko penularan virus COVID-19. Faktor eksternal. 1. Adanya perubahan lingkungan alam atau fisik atau bencana biologis. Maraknya paparan bahan kimia, polusi udara, dan lingkungan binaan serta iklim telah lama dikenal mempengaruhi infeksi pernafasan virus yang menyebabkan timbulnya virus COVID-19. Penurunan tingkat aktivitas fisik pada warga masyarakat selama COVID-19 menyebabkan badan lebih mudah terserang virus dan tingkat kekebalan tubuh menurun. Bencana biologis, yaitu ancaman bencana terhadap organisme hidup yang disebabkan oleh substansi biologis. Bencana biologi pada umumnya berasal dari bakteri, virus, parasit, jamur, dan protein. Sama halnya seperti virus COVID-19 yang telah melanda seluruh penjuru dunia. Adanya pengaruh dari masyarakat lain. Gemparnya berita COVID-19 menyebabkan hampir semua orang terpancing melakukan panic buying dan hal lain seperti berita yang kadang hiperbola sehingga orang mudah terpengaruh dan cenderung stres karena adanya himbauan stay at home dan menjadi jarang beraktivitas. Hal itu yang menyebabkan orang mudah tertular virus COVID-19. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Faktor pendorong: adanya kontak dengan kebudayaan lain. Adanya tuntutan dari seluruh penjuru dunia yang menginginkan untuk segera bangkit dari pandemi COVID-19 mendorong pihak satu dengan pihak lain untuk berkontribusi dan bekerja sama untuk mencari solusi terbaik dalam menangani kasus COVID yang semakin melonjak, sehingga kontak dengan negara lain untuk saling bertukar ide dan informasi terkait penanganan COVID yang cepat dan tepat. Sistem pendidikan formal yang maju. Sistem pendidikan formal yang maju mendorong pengembangan pola pikir, kreativitas, dan ilmu pengetahuan. Melalui pola pikir yang maju, kreativitas yang tinggi, dan kemandirian, manusia bisa mewujudkan berbagai penemuan baru serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan sosial. Terutama pada masa pandemi COVID-19, para ilmuwan berusaha mencari terobosan untuk menciptakan antibodi yang tepat untuk mencegah penularan virus COVID-19. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Dengan menjalani vaksinasi, termasuk sikap menghargai hasil karya dan jerih payah orang lain yang sudah berusaha menciptakan penemuan tersebut agar dapat mencegah penularan virus COVID-19, serta keinginan untuk maju sehingga tidak terus-menerus terpuruk dalam pandemi COVID-19 agar dapat menjalani kehidupan seperti semula. Sistem yang terbuka pada lapisan masyarakat.
Masyarakat yang terbuka dan open mind terhadap hal-hal baru mudah menerima perubahan tersebut sehingga mempercepat perubahan sosial. Seperti halnya era pandemi COVID-19. Orang yang open mind pasti berusaha mencari tahu mengenai suntik vaksinasi COVID-19 dan menjalaninya dengan sukacita serta mengikuti aturan yang dibuat pemerintah. Karena hal tersebut sudah pasti diciptakan untuk kebaikan bersama. Orientasi masa depan. Manusia yang futuristik pasti pemikirannya terbentang jauh ke depan dengan lebih memikirkan nasib ke depannya. Pemikiran yang selalu berorientasi ke masa depan ini akan membuat masyarakat berpikiran lebih maju dan mendorong adanya penemuan baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti penemuan vaksinasi COVID-19 tersebut, orang yang berorientasi ke masa depan pasti akan menjalaninya dengan yakin. Hal yang dilakukan akan berdampak baik untuk diri sendiri dan orang lain di masa yang akan datang. Sikap toleransi. Sikap toleransi dapat membuat masyarakat menerima hal-hal yang baru. Sikap ini dapat mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju dan mendorong melakukan perubahan sosial yang lebih baik. Penerapan toleransi di masyarakat membuat kita lebih peduli sesama manusia terlebih di era pandemi. Dengan kita menaati protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi, berarti kita peduli sesama orang lain dengan tidak menularkan virus COVID-19 tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan akan membuat manusia mempunyai pengetahuan yang lebih luas sehingga dapat menciptakan teknologi yang semakin canggih. Dengan itu, manusia terdorong untuk berinovasi dan mempercepat modernisasi dalam segala bidang. Vaksinasi COVID-19 merupakan hasil perkembangan iptek yang berhasil mengatasi pandemi COVID-19. Faktor penghambat. Sikap masyarakat yang masih tradisional. Dengan adanya pandemi COVID-19, bahkan masih banyak masyarakat pedesaan menganggap wilayahnya aman sehingga menyepelekan protokol kesehatan. Faktor dan persepsi yang mempengaruhi aksi masyarakat di masa pandemi mencakup kurangnya pemahaman akan COVID-19, rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan COVID-19, kondisi ekonomi masyarakat, dan tidak adanya aturan yang mengikat. Prasangka terhadap hal-hal baru atau skeptis. Di era pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang bersikap skeptis. Salah satunya dengan adanya skeptisisme vaksin, yaitu keyakinan tentang bahaya vaksin yang menyiratkan kesalahan penilaian tentang probabilitas resiko vaksinasi. Karena orang cenderung menerima vaksin ketika tidak ada resiko, keraguan, dan informasi yang salah seputar vaksin. Sikap tertutup masyarakat. Di era pandemi COVID-19, ada juga masyarakat yang masih bersifat tertutup. Mereka masih berpikir menganggap wilayahnya aman sehingga mereka menyepelekan protokol kesehatan. Sikap mereka yang tertutup dipengaruhi oleh faktor kurangnya pemahaman akan COVID-19 sehingga mereka rendah dalam berpartisipasi untuk ikut serta dalam upaya pencegahan COVID-19. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain atau letak geografi yang terisolasi atau terpencil. Di era pandemi COVID-19 juga banyak masyarakat yang masih kurang pemahaman akan adanya COVID-19. Hal itu biasanya terjadi karena terdapat wilayah yang letak geografisnya terisolasi dan terpencil sehingga minimnya informasi yang masuk ke wilayah tersebut. Adat dan kebiasaan yang sulit dirubah. Banyak masyarakat yang masih bersikap menutup di era pandemi COVID-19 ini. Karena hal itu biasanya disebabkan adanya adat dan kebiasaan yang sulit diubah sehingga membuat mereka kurang berpartisipasi dalam upaya pencegahan COVID-19. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat menyebabkan dampak pada masyarakat, yaitu terlambatnya informasi pencegahan COVID-19, kurangnya pemahaman tentang COVID-19 di masyarakat sehingga kurang partisipasi pencegahan di daerah tersebut. Bentuk-bentuk perubahan sosial. A. Berdasarkan prosesnya.
yaitu tidak direncanakan. Adanya COVID-19 mengalami perubahan sosial dikatakan tidak direncanakan karena virus COVID-19 terjadi secara tiba-tiba atau tanpa perencanaan sebelumnya. B. Berdasarkan sudut pandang, yaitu tidak dikehendaki. Karena pandemi COVID-19 termasuk perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Perubahan tidak terencana sering membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Dari perubahan sosial tidak dikehendaki adalah perubahan yang tercipta akibat pandemi, di mana banyak sektor usaha yang mengalami kerugian maupun terhambatnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena akses internet yang belum merata. C. Berdasarkan aspek atau ukuran perubahan, yaitu besar. Karena adanya COVID-19 termasuk perubahan sosial besar, yaitu perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial, di mana banyak mengalami perubahan besar di berbagai bidang. Contohnya di bidang pendidikan, yaitu terhambatnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring. Di bidang ekonomi, yaitu menurunnya pendapatan masyarakat dikarenakan pembatasan interaksi untuk bekerja. D. Berdasarkan sifat perubahan, pandemi mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat dan baik di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Dunia pendidikan dipaksa untuk memperlakukan pembelajaran jarak jauh dan harus mampu dengan cepat beradaptasi dengan sistem digital. Dalam dunia kerja, industri dipaksa mempercepat proses digitalisasi dalam proses produksi dan dalam distribusi serta dituntut meningkatkan efisiensi. Berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya. Perubahan regres. Adanya pandemi COVID-19 mengalami perubahan regres, yaitu suatu perubahan sosial yang mengalami kemunduran, sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan angka kematian dan korban jiwa meningkat dan masih banyak lagi. Perubahan progres. Pandemi COVID-19 juga berhasil membuat perubahan yang bersifat kemajuan, yaitu membuat semakin canggih teknologi yang berkembang di era COVID-19. Inovasi para ilmuwan dalam membuat vaksin dan membuat masyarakat dapat hidup bersih dan sehat. F. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya, yaitu revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat seperti pada pandemi COVID-19, yaitu terjadinya perubahan. Salah satunya, tingkah laku yang dulunya mempunyai kebiasaan kurang menjaga kebersihan, saat ini terjadi pandemi COVID-19, masyarakat merubah kebiasaan mereka untuk lebih menjaga kebersihan dan masih banyak perubahan yang terjadi karena pandemi COVID-19. G. Dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Itu perubahan positif. 1. Masyarakat beradaptasi dengan situasi pandemi dan mereka juga memahami perilaku sosial yang ideal dalam situasi serupa. Ini dapat mencakup sistem dan kebijakan pemerintah dalam mengelola pandemi. 2. Mereka belajar tentang pembatasan sosial dan aturan, ketentuan, serta prosedurnya, terutama betapa menyakitkannya hal itu tetapi bermanfaat dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, mereka beradaptasi dengan situasi tersebut sambil merenungkan perbedaan antara situasi normal dan situasi pandemi. 3. Sebagai hasil dari integrasi sosial, keluarga dan masyarakat terlibat dalam tingkat kohesi sosial atau kesadaran sosial yang tinggi untuk menghadapi situasi yang sulit. Oleh karena itu, setiap orang mulai terbiasa dengan gaya hidup bersama, berbagi, dan peduli terhadap orang lain, terutama orang lanjut usia. Perubahan negatif. 1. Menurunnya perekonomian masyarakat. 2. Naiknya tingkat kemiskinan. 3. Pengangguran meningkat. 4. Terhambatnya proses pendidikan. Dan 5. Perubahan perilaku masyarakat yang seharusnya dapat berbaur tetapi karena COVID masyarakat terhalang untuk berinteraksi. Proses dan pola perubahan sosial. Pola menyebar. Penemuan baru mengakibatkan perubahan di segala aspek atau bidang. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai aspek, termasuk di dalamnya aspek sosial dan budaya. Pandemi COVID-19 memaksa pembatasan aktivitas sosial antar individu satu dengan individu lainnya, sehingga
memunculkan kebiasaan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, pandemi telah memunculkan budaya masyarakat baru untuk merespon kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang ada. Wabah pandemi COVID-19 seperti ini tentunya mengubah nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang berdampak pada perubahan pola pikir, pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, menggunakan hand sanitizer, dan menghindari kerumunan massa. Penerapan dari berbagai protokol kesehatan telah menjadi kebiasaan. Berbagai aktivitas sosial yang sebelumnya dapat kita lakukan dengan leluasa, harusnya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan untuk kegiatan sosial seperti acara pernikahan, hajatan, syukuran, hiburan, dan lain sebagainya terpaksa harus dihentikan. Adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa disingkat PPKM yang berkelanjutan hingga yang terakhir PPKM level 4 ini memaksa masyarakat untuk mendekam diri di rumah. Lebih jauh lagi, dampak pandemi ini juga menyerang berbagai sektor, baik dari sisi perekonomian maupun bidang pendidikan. Aktivitas jual beli di pasar tradisional yang sebelumnya leluasa untuk bertransaksi, namun sekarang banyak penjual yang harus gulung tikar. Aktivitas belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi juga terpaksa harus dilakukan secara virtual atau daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kondisi ini baru terjadi karena adanya pandemi global yang memaksa semua pihak harus sama-sama mengerti, memahami, dan melaksanakan kebijakan yang ada. Proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial, discovery. Vaksin COVID-19 adalah sebuah penemuan discovery. Ini karena vaksin tidak diciptakan ex nihilo dari ketiadaan, melainkan ditemukan melalui penelitian dan penyelidikan ilmiah. Para ilmuwan mengidentifikasi virus SARS-CoV-19 dan mengembangkan COVID berdasarkan karakteristiknya. Ilmuwan melakukan riset mendalam tentang virus SARS yang menyebabkan COVID-19. Mereka mengidentifikasi bagian virus yang dapat memicu respon kekebalan tubuh dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika. Para ilmuwan membuat vaksin yang mengandung bagian-bagian virus ini. Ketika vaksin diberikan kepada seseorang, sistem kekebalan tubuh mengenali bagian-bagian virus dan mulai membuat antibodi yang dapat melawan infeksi SARS-CoV di sepanjang mendatang. Yang ketiga, invention. Dalam konteks vaksin COVID-19, vaksin ini tidak ditemukan dalam bentuk yang lengkap di alam. Sebaliknya, para ilmuwan menggunakan pengetahuan dan teknologi yang ada untuk mengembangkan dan memproduksinya. Oleh karena itu, penemuan COVID-19 dapat dikategorikan sebagai invention. 4. Difusi. Setelah vaksin COVID-19 diuji coba dan mampu melawan virus, serta dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi sehingga mengurangi resiko penularan virus COVID-19, maka vaksinasi tersebut disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia agar dapat mengatasi pandemi tersebut. Dampak perubahan sosial. A. Dampak positif. 1. Modernisasi. Hadirnya teknologi mampu memberikan kemudahan bagi pasien, terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Adapun alat kedokteran yang canggih dapat membantu dokter dalam mendiagnosa penyakit pasien. 2. Kesejahteraan masyarakat. Dari perekonomian yaitu terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian akan mengurangi pengangguran. Contohnya yaitu banyak yang melakukan penjualan barang secara online. B. Dampak negatif. 1. Disorganisasi. Karena dengan dibatasinya kontak sosial dengan masyarakat akan menimbulkan nilai-nilai serta norma-norma akan luntur dan mengarah pada kekacauan kehidupan masyarakat.
2. Kultur lag. Keterbatasan pengetahuan terhadap teknologi dan platform pembelajaran yang digunakan membuat siswa, guru, dan orang tua mengalami kondisi ketertinggalan kebudayaan atau kultur lag dalam pembelajaran daring. Ketertinggalan kebudayaan melibatkan dua unsur mengalami perubahan tidak bersamaan. Kebudayaan material lebih cepat mengalami perubahan. Dalam hal ini, teknologi dan platform pembelajaran daring berinovasi menyesuaikan kebutuhan pembelajaran. Di sisi lain, kebudayaan non-material yang terdiri dari nilai, norma, dan aturan yang belum dapat diterapkan secara maksimal membuat siswa, guru, dan orang tua belum mampu melakukan penyesuaian dan beradaptasi dengan sistem pembelajaran saat ini. 3. Anomi. Penyebaran COVID-19 dan korban yang semakin banyak mengindikasikan bahwa kemampuan negara belum optimal sehingga melahirkan kondisi yang tidak dapat diprediksi dan terdapat ruang ketidakpastian dalam tatanan kehidupan sosial. Kerumitan masalah bertambah manakala ada perbedaan pesan dari pemimpin publik pada tiap level kepemimpinan. Dalam persepsi publik, perbedaan pesan ini menunjukkan iklim ketidakpastian negara dalam mengatasi bahaya COVID-19. Kondisi sosial yang tidak dapat diprediksi dan berada dalam ketidakpastian justru akan mendorong perilaku anomi. Anomi merupakan suatu perilaku sosial yang oleh Emil Durkheim diartikan sebagai situasi tanpa dukungan kejelasan norma dan arah, adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan. 4. Peningkatan tindak kriminal secara umum. Tingkat kejahatan pada masa pandemi di Indonesia cenderung menurun. Namun, pada 2020 ada yang unik. Data kepolisian menunjukkan jenis kejahatan kesusilaan relatif malah cenderung meningkat. Klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan pemerkosaan dan pencabulan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan atau pemerkosaan dan pencabulan di Indonesia selama 2017 sampai 2020 cenderung berfluktuasi. Pada 2017 tercatat sebanyak 5.513 kejadian kejahatan terhadap kesusilaan. Pada 2018 menurun menjadi 5.258 kejadian. Pada 2019 menjadi 5.233 kejadian dan meningkat pada 2020 menjadi 6.872 kejadian. Dengan kata lain, jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan di Indonesia selama 5 tahun terakhir tertinggi pada 2020. Banyak kalangan yang menyatakan kondisi pandemi yang mengharuskan untuk lockdown sedikit atau banyak kerap mempengaruhi tingkat kejahatan kesusilaan semakin meningkat. Tingkat kejahatan narkotika pada masa pandemi di Indonesia cenderung meningkat pada 2020. Jenis kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime ini memiliki pola yang mirip dengan kejahatan kesusilaan. Berdasarkan data kepolisian, kejahatan narkotika pada 2018 sebesar 39.588 kejadian. Angka ini meningkat dari 2017 dengan jumlah 35.142 kejadian, namun pada 2019 menurun menjadi 36.478 kejadian. Kemudian pada 2020 sedikit meningkat menjadi 36.611 kejadian. Meningkatnya peredaran diduga akibat work from home. Menurutnya, situasi COVID sekarang ini membuat demand masih tinggi dari masyarakat. Mungkin karena work from home, banyak juga drug abuse from home. 5. Pudarnya solidaritas sosial di era pandemi COVID-19. Masyarakat menerapkan social distancing sehingga membuat masyarakat kurang bersosialisasi, sehingga menyebabkan lunturnya solidaritas antara satu sama lain. 6. Marginalisasi. Di era pandemi COVID-19 berdampak marginalisasi khususnya pada orang yang terjangkit virus COVID-19. Orang yang terjangkit akan diisolasi sampai orang tersebut sembuh. Upaya atau solusi mengatasi permasalahan dampak negatif dari perubahan sosial. 1. Hidup berdampingan dengan COVID-19, mengurangi pembatasan aktivitas secara bertahap dan menerapkan perilaku hidup lebih sehat dan aman. 2. Melindungi populasi beresiko, lansia, anak, dan orang dengan komorbid lebih optimal dengan vaksinasi sesuai prioritas kelompok rentan. 3. Mempertahankan resiliensi untuk konsisten melakukan pengawasan dan testing massal jika keadaan darurat kembali terjadi. 4. Meningkatkan inovasi berdasarkan pembelajaran selama pandemi melalui pengelolaan teknologi kesehatan yang semakin masif dan melakukan deteksi, pencegahan, serta pengobatan penyakit menular lain.